قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في أقوالنا وفي أعمالنا. اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah majlis kedua insyaallah dalam kajian kitab Kisah Teladan dalam Hadis. Insyaallah pada majlis kedua ini kita akan mengupas dua kisah yang mungkin kisah kedua yaitu kisah ketiga sebenarnya. Kemarin kisah pertama sudah di pertemuan pertama. Kisah ketiga agak panjang, maksudnya lebih panjang daripada kisah kedua. Maka untuk mempersingkat atau mempercepat, kita langsung saja menceritakan kisah kedua dari kitab Kisah Teladan dalam Hadis. Kisah kedua ini yaitu kisah tentang taubatnya seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bercerita. Jadi cerita ini semuanya cerita dari hadis dan derajatnya sahih semua insyaallah. Berkata beliau, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa. Ada dahulu satu orang sebelum kalian, wahai para sahabatku, yaitu dulu di zaman Bani Israil, lampau sekali. Itu ada satu orang, seorang rajul pria, penjahat. Qatala 99 nafsan. Membunuh 99 jiwa. Bayangkan, Pak. Ibarat kalau ada orang sekarang begal sampai puluhan kali dia membegal, atau perampok, penyamun dan sebagainya. 99. Dan dengan izin Allah, orang ini mulai merasakan kesalahan tersebut, ingin bertaubat. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Lalu orang ini, penjahat ini, mencari orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Jadi ada keinginan dirinya untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang penjahat itu, Pak, tahu kejahatannya, dan kalau sudah parah kadang itu ada keinginan untuk bertaubat. Dan kita juga kadang merasakan pezina sekalipun sebenarnya ada keinginan untuk bertaubat, berbuat baik. Sebagaimana di kisah Bani Israil juga ada seorang pelacur yang membantu seekor anjing. Kemudian Allah hapuskan dosanya disebabkan keikhlasan dia untuk berbuat baik kepada binatang. Dan mungkin aja ada pelacur yang ingin menikah dengan orang soleh supaya dia bisa solehah juga. Jadi hati kecil itu ada. Nah, orang yang telah membunuh 99 orang ini bertanya kepada tetangganya, kepada orang-orang, siapakah a'lamu ahli al-ard?
Siapakah orang yang paling berilmu di bumi ini? Pengen tahu. Bukan untuk menantang, untuk bertanya gimana caranya saya taubat. Karena ini udah parah banget. Kalau mungkin 1-2 orang yang dibunuh, ya mungkin dia ini tidak terlalu memikirkannya. Tapi ini 99 orang, bagaimana caranya? Nah, fadulla ala rahibin. Maka kemudian dirinya pun ditunjukkan kepada seorang rahib. Ya, kita perlu tahu rahib itu apa? Dari kata rohbah, takut. Ya, rahib itu orang yang takut. Asal dari bahasanya. Tapi maksud dari rahib ini adalah abid, ahli ibadah. Orang yang banyak beribadah di musolahnya. Tapi memang biasanya orang yang banyak beribadah saja ilmunya kurang atau bahkan gak punya, sehingga kadang-kadang membuat atau melakukan sesuatu yang dia anggap itu bagian dari ibadah, padahal bukan. Yang dikira itu bagian dari agama, padahal itu hal yang baru. Ini abid, rahib, ya, ilmunya kurang atau mungkin tidak ada. Karena ditunjukkan itu, ada fulan itu ahli ibadah, kelihatannya alim soleh, coba kamu datangi dia. Ya. Fa'atahu, maka datanglah penjahat itu kepada rahib tersebut. Faqal, innahu qatala 99 nafsah. Ia pun menceritakan kepada rahib tersebut, wahai rahib, saya ini telah membunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubah, atau diterjemahkan aja enaknya, wahai rahib, ini saya bingung nih. Saya udah membunuh 99 orang dan saya sekarang sadar itu benar-benar kesalahan besar sekali dan saya takut kepada Allah. Apakah masih ada pintu taubat buat saya, wahai rahib? Ya. Jadi fitrahnya seorang yang jahil itu bertanya kepada yang lebih berilmu atau kelihatan berilmu. Fitrahnya begitu, Pak. Nah, maka faqal, spontan rahib tersebut menjawab, la. Langsung dijawab apa? La. Jadi rahib itu udah merasa empat juga dengan orang ini. 99 orang mau taubat, nggak ada pintu taubat buat kamu. Nah, ini jangan sampai ngomong kayak gini ya. Semua makhluk Allah yang berakal di muka bumi ini selain iblis, kejahatannya seberapa pun ketika hidup, selama masih hidup masih dibukakan pintu taubat. Jadi kalau misalnya sekarang kita ini dosanya sebesar bumi sekalipun, masih mungkin gak bertaubat? Masih mungkin, Pak. Misalnya di antara kita maling, nyolong, ngebunuh, ngerampok, korupsi, masih ada gak pintu taubat selama ini? Masih ada. Alhamdulillah, karena Allah Ta'ala itu Maha Pemurah, ya, Tawwabur Rahim. Rahib itu langsung serta-merta tanpa pikir panjang langsung bilang, la, nggak ada pintu taubat buat kamu. Enak, nggak ada taubat bagimu. Faqatalahu, maka pembunuh itu pun membunuh rahib itu. Iya. Kalau misalnya penjahat itu kan nggak bisa langsung kita cut gitu aja, bisa-bisa dia kemudian menyerang kita. Nah, ini pun membunuh rahib tersebut. Fakammala bihi mi'ah, ya, dibunuh sehingga genap menjadi 100. Dipasin aja lah, gua pasin aja 100 pas gitu kan. 99 jadi 100 dah, pas 100 dah. Genap 100. Nauzubillah, ya. Nah, kemudian thumma sa'ala an a'lama ahli al-ard, an a'lami ahli al-ard. Kemudian enggak puas, ini kayaknya nih orang nih udah saya bunuh lah, enggak benar nih rahib ini. Kemudian nanya lagi ke masyarakat, coba kasih tahu saya siapa sih orang yang paling berilmu dari seluruh penduduk bumi yang kalian tahu, ya, yang kemarin yang kalian sebutkan itu saya gak merasa ada ilmunya, bahkan mengonjokin saya kayaknya. Maka kemudian fadulla ala rajulin alim, maka kemudian ditunjukkanlah kepada penjahat tersebut kepada seorang yang alim. Nah, ini bukan rahib lagi.
alim, berilmu, punya ilmu gitu loh. Kadang Pak, orang yang berilmu itu kelihatan biasa aja. Pakaiannya mungkin kok misalnya kayak kita gini, pakai baju takwa gitu kan. Tapi mungkin kita nggak berilmu. Tapi ada mungkin orang berilmu, dia nggak mau kelihatan berilmu mungkin. Pakai bajunya hem, kemeja, ya biasa aja. Tapi punya ilmu. Nah, maka ditunjukkan kepada orang berilmu. Faqal, nah dia pun curhat nih. Innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Kayak tadi curhatnya ke rahib. Aduh, wahai Ustadz, saya ini udah ngebunuh 100 orang. Ya. Gimana nih, saya mau taubat. Apakah pintu taubat masih terbuka buat saya? Maka berkatalah seorang alim tersebut, "Na'am." Iya, masih terbuka pintu taubat buat kamu, Pak. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Jadi kan dijawab apa tadi? Iya, masih terbuka. Kemudian diteruskan oleh seorang alim tersebut, tidak ada penghalang antara taubatmu dan dirimu. Maksudnya kamu masih punya kans. Bapak masih punya kesempatan. Bertaubatlah. Bertaubat kan artinya kembali kepada Allah. Taubat itu artinya rujuk, kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian bertaubatlah. Intaliq ila ardi kadza wa kadza. Pergilah ke daerah ini dan ini gitu loh. Disuruh pergi ke daerah itu gitu loh. Tapi enggak disebutkan oleh Rasulullah apa daerahnya. Kenapa disuruh pergi ke tempat tersebut? Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala. Sesungguhnya di daerah tersebut ada unas. Unas itu jamaknya nas. Dan nas jamaknya insan. Jadi insan itu manusia nih. Kita satu orang insan. Kalau bareng ini jadinya an-nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah saya berlindung kepada Rabbnya para manusia. Nas jamak lagi dari nas, unas ini yaitu banyak manusia. Berarti ada daerah, Pak. Antum kan mau bertaubat. Antum insyaallah diterima taubatnya asal antum pergi ke tempat X, kota X ya. Nah, di kota itu tuh banyak banget manusia, Pak, yang ya'buduna Allah Ta'ala. Yang mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, bertauhid. Fa'budillaha ma'ahum. Maka antum ke sana ya, beribadahlah kepada Allah sama bareng sama mereka. Wala tarji' ila ardika. Dan jangan kamu pulang kampung. Jangan balik ke tempatmu. Nah, ini ilmu nih. Fa innaha ardusu. Sesungguhnya tempat kamu itu jelek, banyak penjahatnya. Kenapa kok disuruh pergi ke sana? Hijrah. Mengamankan diri. Orang kalau baru bertaubat, jangan sampai dia kembali ke tempat yang dulu dia tuh berbuat jahat di dalamnya. Banyak mudaratnya. Pertama, bakal dikucilkan sama teman-teman lamanya. Iya, alah, belagu lu, so taubat, alah, gitu kan. Kedua, kemungkinan besar balik lagi nanti dia ke dosanya. Makanya kalau dulu kita misalnya, naudzubillah, misal saja, misal ada yang pernah dulu minum minuman keras dengan teman-teman, mau tobat, jangan pernah kembali ke kumpulan itu. Udah lepas. Jadi hindari teman-teman yang mungkin belum dapat hidayah, dan semoga Allah beri hidayah juga, belum dapat hidayah dan bisa menjerumuskan kembali ke masa lampau. Jadi orang kalau baru hijrah, baru taubat, itu harus diasingkan dulu dari masa lalunya. Atau bukan dulu diasingkan dulu, diasingkan selamanya dari masa lalunya supaya enggak kembali. Kalaupun kembali untuk dakwah, ngajak orang-orang lamanya. Ya, sebagai contoh. Ya. Fantalaqu hatta idza nasafa at-tariqa atahul maut. Maka kemudian pergilah ke kota itu yang disarankan oleh seorang alim tersebut. Berangkat dia. Ya, dulu enggak ada mobil. Berangkat dengan jalan kaki atau dengan kendaraan binatang. Berangkatlah ke daerah yang ditunjukkan oleh alim tersebut. Tapi ternyata dengan izin Allah
dengan ridha dari Allah atau dengan takdir Allah Ta'ala, baru di tengah perjalanan menuju ke daerah itu, atahul maut, datanglah kepadanya kematian, mati di tengah masih dalam perjalanan. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Nah, ini hal gaib nih, hanya Rasulullah SAW yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala mengenai hal ini. Maka kemudian ada dua malaikat, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Nah, dua malaikat ini saling berdebat, berbantahan. Nah, kan kalau misalnya kita mati nanti kan malaikat yang menjemput. Kalau kita syakir, maka insya Allah malaikat yang datang malaikat rahmat, yaitu yang mengantarkan ke atas. Kalau kita kafur, maka na'udzubillah. Ya. Nah, maka malaikat pun berdebat nih, dua malaikat ini. Ya, dua malaikat ini sama-sama baik, cuman kan tugasnya yang satu Allah titipkan rahmat kepadanya, yang satu Allah titipkan azab kepadanya. Faqalat malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat ini berkata, Ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Ini buat saya aja. Ya, mayit ini buat saya. Kenapa? Dia itu telah pergi dalam keadaan taib, yaitu bertaubat. Ya. Berniat pergi ke suatu wilayah dan dia bertaubat. Untuk bertaubat maksudnya, dan juga untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi hatinya itu muqbilan Allah, menerima sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Tapi qalat malaikatul azab, malaikat azab kemudian berkata, innahu lam ya'mal khairan qat. Enggak bisa wahai malaikat rahmat, sesungguhnya mayit ini belum mengamalkan sedikit pun dari kebaikan. Ya enggak? Belum. Baru safar ini, belum beramal kebaikan sedikit pun. Gitu. Jadi malaikat rahmat tadi bilang apa? Wahai malaikat azab, ini buat saya aja ini. Ini jatah saya ini. Soalnya dia pergi itu dalam keadaan bertaubat, mau taubat gitu loh, dan dia mau kembali kepada Allah. Oh, kata malaikat rahmat, kata malaikat azab, enggak bisa malaikat rahmat. Ini jatah saya. Kenapa? Karena dia belum punya amalan sedikit pun. Nah, jadi kan berdebat tuh. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengirim, fa'atahum malakun fi surati adami. Maka kemudian datanglah dengan izin Allah seorang malaikat yang berwujud adami, berwujud manusia. Nah, berwujud manusia ini mendatangi kedua malaikat yang sedang berseteru tersebut, saling berbantahan. Faja'aluhu bainahum ay hakama. Kemudian maka keduanya meminta keputusan kepada malaikat yang berwujud manusia tersebut. Cara yang terbaik gimana nih? Jadi malaikat azab dan malaikat rahmat kan berbantahan. Datang satu malaikat dengan izin Allah, dengan kiriman dari Allah, maka mereka pun, aduh, udah kayaknya kita tuh nggak bakal saling terima deh. Ya udah, antum aja yang jadi hakim. Mana kira-kira cara terbaik nih buat kita berdua? Kira-kira ini jatah buat siapa? Saya apa dia? Karena nggak mungkin kita bawa berdua, malaikat azab dengan malaikat rahmat. Biar antum coba jadi hakim. Maka dengan izin Allah, faqal, malaikat yang baru datang itu berkata, qisu ma bainal ardain fa ila ayyatihima kana adna fahuwalah. Apa kata malaikat yang baru datang tersebut? Ya udah, coba ayo kalian ukur jarak antara kedua negeri tersebut, dari negeri asal kampung dia di mana berbuat jahat di dalamnya dengan negeri tujuan ini. Mana jarak keduanya yang paling dekat dengannya, maka itu untuk dia. Kalau misalnya lebih dekat kepada tanah kejahatan itu, maka berarti buat kamu wahai malaikat azab. Kalau lebih dekat kepada tanah yang dia akan bertaubat padanya, maka buat kamu malaikat rahmat. Nah, gimana finalnya nih? Faqasu, maka pun mereka sama-sama mengukur, fawajaduhu adna ilal ardil lati arada faqabadathu malaikatur rahmah. Setelah diukur-ukur, ternyata mereka sama-sama menemukan
orang ini dengan izin Allah lebih dekat ke tanah yang dia tuju. Berarti lebih dekat kepada taubat kembali kepada Allah. Maka malaikat rahmat pun mengambil jiwanya, ya, nafsnya, kemudian dibawa ke langit, yang kemudian dibawa kembali ke bumi, ya, di alam barzakh. Nah, faedahnya banyak nih, Pak. Faedah terpentingnya adalah bahwa pintu taubat masih terbuka buat yang masih bernafas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala itu, kalau misalnya kita pun dosanya sebesar langit dan bumi, kalau kita mau taubat sekarang, Allah akan ampuni. Ya, taubatnya misalnya berdosa kepada Allah, maka Allah ampuni selama benar taubatnya. Taubatnya benar-benar pengen kembali kepada Allah, kemudian menyesali, kemudian berjanji tidak akan melakukannya lagi, Allah akan ampuni, kecuali kalau misalnya dosanya sama manusia. Nah, ini tambah lagi satu syarat, minta maaf. Minta maaf. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan hak harta manusia, tidak cukup minta maaf. Dia meridhoi atau enggak harta yang kita ambil misalnya. Yaitu misalnya kita pernah dulu ngambil sekian rupiah, kita kembalikan. Lah gimana nih kalau misalnya saya dulu waktu masa muda, misal saya pernah ngambil gorengan di kantin setiap hari misal, mungkin ada terjadi di kita gitu. 5 setiap hari gorengan tuh saya tilepin. Saya misalnya 3 ngambilnya, ngomongnya saya 1 doang belinya gitu. Berarti nggak tahu berapa nih. Itu gimana caranya? Bisa nggak sekarang? Kalau misalnya nalar, nggak bisa, udah nggak mungkin, nggak bisa. Taubat minta ampun sama Allah. Terus kemudian penjagaannya warungnya mungkin udah meninggal dulunya. Nggak tahu sekarang dia di mana, kalaupun masih hidup. Gimana caranya? Kita sedekahkan harta kita ukur kira-kira berapa sih gitu kan? Berapa sih kira-kira dikiaskan dengan sekarang? Walaupun mungkin nggak mungkin udah lupa saking seringnya. Misalnya ya udah 2 juta lah, anggap ya 2 juta kita sedekahkan atas nama orang tersebut, hak orang tersebut. Lah terus kan tapi kan udah infakin aja atas nama dia, bukan atas nama kita. Dengan niat aja, mungkin nggak perlu kita misalnya mau infakin masjid. Sama DKM bilang, nih Pak, saya dulu pernah nyolong gini, nggak usah dikabarin. Enggak cukup ini ada infak dari hamba Allah gitu loh. Tapi dalam hati, karena Allah Ta'ala itu alimun bidzatis sudur, maha tahu atas apa yang di dalam dada. Dan nanti di hari kiamat akhir, wa hussila ma fis sudur, akan ketahuan yang di dada-dada. Jadi tenang, Allah Ta'ala maha tahu. Enggak perlu, bahkan enggak boleh sebenarnya diceritakan. Saya ini pernah dulu nyolong loh. Gak usah. Ya gak usah, kecuali dalam konteks ini kepada seorang berilmu misalnya, Pak Ustadz, saya ini dulu pernah gini. Private ya, enggak di publik, enggak, private aja. Pak Ustadz, saya dulu pernah gini. Gimana solusinya? Nah, ini baru boleh. Tapi kalau ngomong kepada sesama orang yang tidak berilmu, ya gak bisa, karena gak bakal ketemu solusi. Dan juga takutnya nanti orang tersebut akan menyebarkan aibnya. Itu hadis atau cerita kedua atau cerita pertama di majelis ini. Kita lanjutkan ke cerita ketiga. Cerita ketiga ini memang agak panjang sedikit. Tentang tukang sihir, pemuda, dan seorang rahib. Rahib yang tadi kita bilang rahib, tukang ahli ibadah. Tapi rahib ini insyaallah, rahib yang cerita yang berikut ini ada ilmunya. Beda dengan rahib yang tadi. Ya, rahib yang tadi nggak punya ilmu, makanya fatwanya itu bikin dia mati akhirnya. Ya. Baik, kisah yang ketiga. An Suhaib bin Rumi, dari sahabat Nabi SAW, Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah SAW bersabda, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Ya.
mempunyai seorang tukang sihir, laki-laki itu, penyihirnya laki-laki. Jadi raja itu punya penyihir. Falamma kabira qala lil malik. Karena misalnya penyihir tersebut telah berusia senja, udah tua penyihir itu. Maka ia pun berkata menghadap kepada sang raja, lalu mengadu kepadanya, "Inni qad kabirtu, fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu sihr." Wahai raja, katanya, ini kan tua nih. Sesungguhnya saya sudah renta. Kirimkanlah kepada saya, utus kepada saya seorang pemuda, supaya saya bisa ajarkan kepadanya ilmu sihir. Berarti ilmu sihir itu bisa ditularkan, Pak? Bisa. Perdukunan bisa menular, Pak? Bisa. Bisa. Na'udzubillah. Ini syirik. Perdukunan kufur. Kalau misalnya kita datang ke dukun saja, datang ke dukun bukan untuk apa? Cuman buat nanya doang, walaupun kita belum tentu percaya dengannya. Itu kata Rasulullah SAW, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Datang doang, tidak diterima salatnya 40 malam, 40 hari lah. Itu datang doang loh, Pak. Gara-gara datang doang itu udah syirik. Datang dalam artian datang karena pengen nanya doang. Sama misalnya kayak misalnya kita punya kayak Capricorn, Virgo atau rasi bintang atau semacamnya itu. Baca doang, Pak. Baca doang. Belum tentu percaya. Baca doang. Saya ini Pisces nih. Apa sih kira-kira? Baca doang. Besok dapat pacar, kayak gitu tuh. Itu baca doang, nggak mengamini, nggak mempercayai. Itu sama dengan datang kepada dukun. Na'udzubillah. Makanya hati-hati buat misalnya bapak-bapak punya anak remaja, ya di majalah-majalah atau di internet, wanti-wanti jangan pernah baca begituan. Baca doang jangan pernah. Karena baca aja hukumnya sama dengan datang ke dukun, sama. Sekarang kan perdukunan yang datang ke kita seperti itu. Perbintangan itu tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam, tapi tetap wajib sholat. Makanya kadang ada orang tadinya sholatnya khusyuk, tapi gara-gara baca itu atau gara-gara ke dukun nanya sesuatu, besoknya tuh rasanya sholat tuh hambar banget 40 hari. Bisa kayak gitu, bisa. Na'udzubillah. Kemudian tayangan-tayangan di TV misalnya yang berkaitan dengan perdukunan, paranormal, jangan ditonton. Itu hukumnya bisa sama, na'udzubillah ya. Kecuali bagi seorang alim yang mau mempelajari itu untuk membantahnya, baru itu beda. Mempelajari sihir untuk membantah sihir, maka ini khusus untuk orang yang berilmu. Kalau untuk orang awam kayak kita jangan. Kita mempelajari sihir, ya kita nanti jadi penyihir jadinya, na'udzubillah. Kufur, ya. Baik. Tadi itu, saya udah renta, saya mau meninggal kayaknya enggak lama lagi. Tolong kasih saya satu pemuda, penerus generasi, supaya saya bisa ajarkan kepadanya ilmu sihir, katanya gitu. Nah, maka karena raja ini takut, ya kekuasaannya goncang karena tidak ada penyihir lagi, ya. Akhirnya faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuh. Maka diutuslah kepada dukun itu seorang pemuda untuk diajarkan sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Tatkala jadi pemuda itu deal, kamu datang ke tempat sihir itu. Tatkala pemuda tersebut masih belia nih, pergi ke tempat tukang sihir. Di tengah perjalanan dia melewati rumahnya seorang rahib yang berilmu. Ya, jadi di tengah perjalanan, kan dulu rumah jarang-jarang ada rumah seorang alim, rahib. Maka dia pun duduk di situ di rumah itu sejenak untuk mendengarkan ucapannya. Jadi mungkin majelis ta'lim atau apa gitulah ya. Atau gimana, mendengar ucapannya dan ia pun takjub dengan ucapan rahib tersebut. Wah, ini pakai ilmu nih kayaknya, bagus. Bahasanya bagus. Ilmu nih kayaknya. Nah, wa kana idza atas sahira marra birrahibi wa qa'ada ilaihi. Nah, itu jadi setiap kali ia pergi ke tempat tukang sihir, ke rumah tukang sihir, ia selalu melewati rahib tersebut, ziarah dan singgah. Nah, kemudian fa idza atas sahiru
darabahu fasyaka dzalika ila rahib. Maka tatkala ia terlambat, kan kadang terlambat nih, terlambat ke tempat tukang sihir karena kan ngasok dulu di tempatnya rahib itu untuk mendengarkan mau'izah, petuah. Kan terlambat di tempat tukang sihir itu, dipukulin sama tukang sihir itu. Kamu ini masih muda, pemalas, terlambat terus. Maka pemuda tersebut pun mengadukan kejadian tersebut. Fasyaka dzalika ila rahib, ngadu ke rahib tersebut. Nah, faqala, maka berkatalah rahib tersebut, "Idza khashita as-sahir faqul habasani ahli, wa idza khashita ahlaka faqul habasani as-sahir." Apa kata rahib tersebut? Nih, nak, saya akan memberikan solusi kepada kamu. Kalau misalnya kamu merasa takut kepada penyihir itu, ya, karena terlambat datang, maka katakan pada penyihir itu, keluarga saya di rumah telah membuat saya sibuk. Saya ada pekerjaan di rumah gitu. Bohong, enggak apa-apa bohong kayak gini. Jadi apa? Nah, kalau kamu memang nanti datang ke tempat penyihir itu, jadi rahibnya tahu nih dia tuh safar ke tempat penyihir juga. Kalau kamu datang ke sana, kamu terlambat, kamu takut sama dia, bilang aja di rumah banyak kerjaan. Kemudian, kalau misalnya kamu pulang terlambat, terus keluarga kamu ngomel-ngomel, jadi keluarganya tahu juga kalau misalnya dia pergi ke tempat penyihir, ngomel-ngomel, ya udah kamu bilang sama keluarga kamu, itu tukang sihir, Pak Dukun bikin saya sibuk, Pak atau Bu. Ya. Jadi gitu. Itu solusinya. Kamu jalanin aja. Ya. Baik, kemudian faqal. Nah, kemudian fabainama huwa kadzalik id ata ala dabatin 'azimatin qad habasatin nas. Suatu ketika di tengah perjalanan ia mendapati ada seekor binatang yang sangat besar dan menghalangi jalan manusia. Entah binatang apa itu, entah ular atau apa gitu. Besar itu binatang, dan manusia jadi enggak bisa lewat situ, ngeri. Lalu ia bergumam di hati ini, ya, di hatinya bergumam. Faqala, al-yawma a'lamu as-sahiru afdal amir rahibu afdal. Pada hari ini saya akan buktikan. Ya, jadi ngelihat binatang itu gede, saya akan buktikan manakah yang benar, tukang sihir ataupun rahib tersebut. Mana yang benar? Saya akan buktikan nih. Nah, kemudian fa'akhadha hajaran, dia pun mengambil satu batu. Faqal, maka dia berkata, Allahumma in kana amrur rahibi ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbata hatta yamdin nas. Ya Allah, minta maaf. Kalau sekiranya ya Allah, ajaran sang rahib itu lebih engkau cintai daripada ajaran tukang sihir tadi, tukang sihir tersebut, maka bunuhlah binatang ini sehingga manusia bisa meneruskan perjalanannya. Kemudian kan, faromaha faqatalaha wa madonnas. Maka kemudian binatang tersebut pun dia lempar dengan batu sehingga binatang itu pun mati dengan satu lemparan itu. Dia lempar. Akhirnya orang-orang pun bisa melewati daerah itu. Walhamdulillah. Fa'atar rahiba fa'akhbarah. Maka kemudian cepat-cepat pas melihat kejadian peristiwa hebat ini, cuman dengan batu doang bisa mati itu, maka dia pun cepat-cepat langsung pergi ke rahib, gurunya. Kemudian akhbarahu, menceritakan kejadian itu. Menceritakan kejadian, wah, kalau sekarang, Pak Ustaz, tadi saya begini-begini, saya minta sama Allah, kemudian ternyata bisa begini dengan izin Allah. Maka kemudian faqala lahu rahib, maka rahib itu pun berkata, "Hai bunayya, antal yawma afdal minni, qad balagha min amrika ma ara, wa innaka satubtala, fa in ibtulita fala tadulla alayya." Wahai anakku, kamu sekarang ternyata lebih baik dariku, yaitu lebih mempunyai keutamaan dari saya.
kamu sudah bisa melakukan seperti itu, yaitu ketakwaan dan rasa cinta kepada Allah lebih dari saya ternyata. Masya Allah. Ya, karena melihat peristiwa tadi, kalau misalnya rahib yang melakukan melempar belum tentu itu mati dengan izin Allah. Tapi ternyata pemuda ini bisa. Jadi kadang orang itu Allah berikan karamah, yaitu dengan hanya melakukan seperti ini bisa dia. Karena ketakwaannya, bukan karena memang bantuan syaitan, ketakwaannya. Maka rahib itu berkata, saya lihat kamu lebih baik daripada saya. Ya, muridnya lebih baik daripada gurunya nih. Tetapi ada hal yang memang kita, misalnya orang tua pun ngerti, kalau misalnya ada pemuda yang outstanding gitu kan, itu bakal diuji nantinya. Nah, kemudian mengatakan, engkau telah sampai pada tingkatan seperti yang kau lihat itu, udah bisa melakukan hal itu. Sungguh, suatu hari nanti kamu pasti akan mendapatkan cobaan. Nah, jika kamu diuji nanti oleh Allah Ta'ala dengan fitnah, maka jangan beritahu tentang aku, jangan rahasiakan tentang gurumu ini. Jadi gurunya ini enggak mau ketahuan kalau dia ngajarin anak ini ketakwaan dan ibadah. Jangan kasih tahu saya, udah biar kamu aja yang nanti bertanggung jawab. Insya Allah bisa. Nah, cerita masih berlanjut ini, masih panjang nanti ini. Nah, kemudian Allah Ta'ala izinkan sesuatu yang luar biasa melalui pemuda ini. Wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawi an-nasa min sa'iril adwa. Pemuda tersebut dengan izin Allah mampu menyembuhkan orang yang tuli, orang yang buta, bahkan mengobati segala macam penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan dan ilmunya dengan izin Allah. Fasami'a jalisun lil maliki kana qad amiya. Sampai terdengarlah berita tersebut tersohor kepada seorang punggawa kerajaan yang biasa duduk bersama seorang raja, dan punggawa kerajaan tersebut adalah seorang yang buta, nggak bisa melihat. Ya, tapi kita dengar itu ada pemuda itu yang di itu waktu itu dia bisa menyembuhkan orang buta. Kan orang-orang mengira apa? Bahwasanya ini didikan dari penyihir itu, bisa menyembuhkan. Wow, terkenal nih pemuda nih. Ah, ini hati-hati. Anak muda kalau sudah terkenal, ngeri ini. Popularitas, ngeri, bisa ujub, bisa takabur, bisa ini kan. Tapi di sini kan ceritanya baru di penggawa ini yang buta. Nah, kemudian fa'atahu bihadaya katsirah. Maka ia pun penggawa tersebut mendatangi pemuda itu dengan membawa berbagai macam hadiah yang banyak. Faqal, maka dia berkata, "Ma hahuna laka ajma'u in anta syafaitani." Ini semua, yaitu sambil buta kan, ini semua saya hadiahkan kepada kamu asal kamu bisa menyembuhkan penyakit saya. Ya kan? Faqala, maka pemuda itu berkata dengan tawadhu'nya. Ini penting ini buat yang muda seperti anak pribadi dan juga teman-teman yang masih muda, bahkan untuk semua manusia. Dia mengatakan, "Innilah asfi ahada. Innama yasfi Allah Ta'ala." Nah, fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka. Ya, sesungguhnya kata muda itu, sesungguhnya saya ini, wahai Tuhan, saya ini tidak bisa menyembuhkan siapapun, tidak bisa. Sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita. Fa in amanta billah, kalau kamu wahai punggawa raja, wahai Tuhan, mau beriman kepada Allah, da'autullaha fasyafaka, maka saya akan meminta kepada Allah dan dia akan menyembuhkan kamu. Ini berarti seorang yang berilmu, doanya itu lebih mustajab daripada yang tidak. Iya, karena ilmunya, karena taunya Allah, karena ma'rifatnya kepada Allah Ta'ala. Makanya kadang misalnya kita kok udah lama doa kok gak dijawab-jawab, itu jangan mempertanyakan Allah mengapa gak menjawabnya, tapi tanyakan kita, apakah ketika kita berdoa benar-benar pakai ilmu apa enggak, gitu kan? Apa jangan-jangan kita cuma berdoa asal-asalan, Allahumma amin, Allahumma amin. Nah, itu kan hanya Allah. Kalau kamu beriman, kalau misalnya sampean mau beriman wahai Tuhan,
saya akan meminta kepada Allah dan Allah akan menyembuhkan Anda. Fa'amana billahi ta'ala fasyafahu Allah ta'ala. Maka kemudian dia pun punggawa tersebut beriman, baik, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Kemudian Allah pun menyembuhkannya dengan izinnya melalui perantara pemuda tersebut. Fa'atal Malik, maka datanglah kemudian punggawa itu kepada Malik, kepada raja. Keesokan harinya, ya, ia pun datang untuk bekerja kembali. Fajalasa ilaihi, dan duduk di sebelah raja. Kama kana yajlis, sebagaimana biasanya duduk, ya, sebagai punggawa raja. Faqala lahul Malik, maka berkatalah raja itu, man radda alaika basarak. Kamu sekarang bisa melihat. Siapa gerangan orang yang telah membuat kamu bisa melihat seperti ini? Gak kayak dulu lagi. Maka kemudian qala, berkata itu asisten raja itu, Rabbi. Apa jawabannya? Yang menyembuhkan siapa? Rabbku, Rabb saya, Allah Subhanahu wa taala. Belum dikatakan Allah, tapi berkata apa? Rabbi, Tuhan saya yang menyembuhkan saya. Maka apa kata rajanya? Walaka Rabbun ghairi? Saya maksud kamu? Ya kan? Jadi kan dia menganggap dirinya apa? Tuhan. Na'udzubillah. Jadi asisten itu ditanya, Siapa kok bisa kamu sekarang bisa melihat? Siapa yang membuat kamu bisa melihat? Kata dia, Tuhanku. Tuhan kamu? Saya? Kamu punya Tuhan selain saya? Bukan saya yang menyembuhkan kamu. Kamu punya Tuhan selain saya? Dia tanya keheranan. Maka berkatalah asisten tersebut, qal Rabbi wa rabbuka Allah. Rabb saya dan Rabb kamu wahai raja Allah. Fa'akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam. Maka kemudian ditarik itu asisten, macam-macam, marah dia. Kamu ini Allah, Rabb kamu Allah, bukan saya, bukan aku. Ditarik dia, kemudian diazab, ya, disiksa itu asisten itu yang sudah sembuh. Disiksa sampai udah enggak tahan, akhirnya menunjukkan itu. Ya, saya sudah enggak tahan. Ampun, saya enggak tahan. Itu yang menyembuhkan saya dengan izin Allah. Itu anak muda itu. Nah, faji'a bil ghulam. Maka pemuda itu dipanggil oleh raja. Wahai pengawal, datangkan pemuda ini kepada saya. Maka raja pun berkata kepada pemuda itu ketika sudah datang, "Hei bunayya, wahai anakku, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmah wal abrasa wa taf'al. Sungguh ilmu sihirmu telah mencapai tingkatan yang tinggi. Kamu telah mampu menyembuhkan orang yang buta. Kamu telah mampu menyembuhkan orang yang tuli. Sihir kamu telah tingkat tinggi. Banyak hal lain yang kamu lakukan. Kamu sudah begini, kamu sudah begitu." Nah, kemudian pemuda itu dengan ketakwaannya, pemuda itu kemudian menjawab, "Inni la ashfi ahada, innama yashfi Allah Ta'ala." Saya tidak menyembuhkan siapapun wahai raja, namun Allah lah yang menyembuhkan mereka semua. Masya Allah. Di depan raja ngomong kayak gitu, itu udah nantang itu. Nah kemudian fa'akhadahu falam yazal yu'adzibhu hatta dalla 'ala ar-rahib. Kemudian ditarik pemuda itu, digeret, diazab, disiksa sampai kemudian enggak tahan. Kemudian dia bilang, "Ya, saya punya guru itu rahib guru saya." Faji'a bir-rahib, maka didatangkan, wahai pengawal, bawa rahib tersebut kembali ke kita sini. Didatangkan. Fakhila lahu, kemudian dikatakan kepada rahib itu, raja, "Irji'an dinik." Apa kata raja itu kepada rahib tersebut? "Kembali kamu dari agama kamu. Enggak usah nyembah-nyembah yang itu. Kembali ke agama kamu. Sembah saya." Nah, kemudian fa'aba, rahib tersebut menolak. "Enggak, saya enggak mau. Fada'a bil minsyar." Lalu diperintahkan supaya diambilkan gergaji besi. Minsyar itu gergaji besi, ya. Pernah dengar mungkin cerita gergaji besi orang dibelah nih. Nah, fawudi'al minsyaru fi mafriqi ra'sihi. Lantas gergaji itu diletakkan tepat di atas kepalanya, dia terbaring gini. Dia ancam nih di atas kepalanya nih. Kayak misalnya kita mungkin gergaji potong gitu kan, buat motong pohon, na'udzubillahi.
kan? Fashaqqahu hatta waqa'a shiqqah. Nauzubillah. Dibelah kemudian digergaji itu, digergaji itu rahib sampai tubuhnya terbelah menjadi dua. Jadi menjadi dua. Nauzubillah. Ini kezaliman orang-orang seperti ini. Nah, thumma ji'a yajlisu al-malika. Thumma ji'a bijalisil malika faqila lah irji' an dinik. Kemudian setelah itu ya, teman duduk raja, siapa teman duduk raja itu? Asistennya tadi, penggawanya, ditanya lagi, kamu mau enggak kembali ke agama kamu? Enggak usah nyembah-nyembah itu. Tapi kemudian apa? Fa'aba. Enggak mau. Yang penggawa raja itu enggak mau. Saya tetap dengan keyakinan saya. Fawudi al-minsharu fi mafriqi ra'sihi fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqah. Sama kayak rahib tadi nasibnya. Dibelah dua lagi. Thumma ji'a bil ghulam. Nah, sekarang nih, anak pemuda ini nih, terakhir nih, final. Kamu sini. Faqilalah, dikatakan kepada irji' an dinik. Kamu jangan lagi nyembah itu. Murtad kamu. Tapi pemuda itu tersebut menolak. Fa'aba. Sama, menolak juga alhamdulillah. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Kemudian raja pun memerintahkan pasukannya supaya menggeret pemuda itu dan berkata kepada mereka. Ya. Idhabu bihi ila jabali kadza kadza. Kalian pasukanku, para pengawal, kalian bawa pemuda ini ke gunung itu. Fas'adu bihi al-jabal, naik ke gunung itu. Fa idza balagtum dzurwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahuhu. Kamu bawa ke atas gunung, tawarkan kepada pemuda ini. Kalau dia mau kembali dari agamanya, maka bawalah kemari dengan aman. Tapi kalau dia enggak mau, lemparkanlah ia dari puncak gunung tersebut, biar mati dia di situ. Masya Allah. Maka kemudian fadhahabu bihi. Maka kemudian mereka pun membawa pemuda itu, fasa'adu bihil jabal, sampai naik ke puncak gunung. Faqal, pemuda itu udah enggak punya apa-apa lagi dah, enggak punya kekuatan, tapi punya hati beriman kepada Allah. Apa katanya? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ini hafalin Pak kalau bisa. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kalau misalnya enggak hafal Arabnya, Indonesianya. Apa artinya Indonesianya? Ya Allah, tolonglah saya dari kejahatan mereka sesuai kehendak-Mu ya Allah. Itu gampang kan? Kalau misalnya kita dalam keadaan terpepet kayak gini, ya, di tengah-tengah kurungan penjahat, ya Allah, tolonglah saya dari penjahat ini dengan kehendak-Mu ya Allah. Jadi kita menyerahkan perkara kepada Allah. Hanya Allah yang mampu dan kuasa untuk melumpuhkan mereka semua. Ya Allah, Allahumma kfinihi min syarrihim in syi'ta. Afwan, in syi'ta, ma syi'ta. Baik. Nah begitu. Kemudian atau bima syi'ta, farajafa bihimul jabalu fasaqatu. Tiba-tiba gunung tersebut pun guncang, kencang banget, sehingga mereka berguguran jatuh kecuali pemuda ini, masya Allah. Wa ja'a yamshi ilal malik. Kemudian pulang pemuda itu selamat datangin sang raja. Maka takjub sang raja, heran. Faqala lahu Malik, berkata raja itu, "Ma fa'ala bi ashabik?" Apa yang telah kamu lakukan terhadap teman-temanmu? Maka pemuda itu menjawab dengan ketakwaan, "Kafanihimullahu ta'ala." Allah Ta'ala telah menolong saya dari keburukan mereka. Raja itu enggak kapok. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Lantas raja menyuruh lagi pasukannya, berkata, "Idhabu bihi fahmiluhu fi qurqurin wa tawassatu bihi al-bahr. Fa in raja'a an dinihi wa illa faqdhifuh." Bawalah pemuda ini, naiklah di atas perahu dan bawalah ke tengah laut. Kalau dia mau kembali dari agamanya, bawa kemari dengan aman. Kalau tidak, lempar saja dia ke laut biar dimakan ikan. Nah, kemudian fadhahabu bihi, mereka pun pergi. Nah, lagi-lagi pemuda itu berdoa, Allahumma kfinihi bima syi'ta. Ya Allah, tolonglah saya dari kejahatan mereka sesuai kehendak-Mu ya Allah.
Fankafa'at bihimus safinatu fagharaqu wa jaa'a yamshi ilal malik. Kemudian perahu tersebut tiba-tiba terbalik sehingga mereka semua tenggelam, tapi pemuda itu Allah selamatkan. Masya Allah. Kemudian dia lagi-lagi datang ke raja, pulang. Sang raja makin geram, ini orang sihirnya ini mantap banget ini kayaknya, ya kan? Anggapannya raja itu. Faqala lahul malik, "Ma fu'ila bi ashabik?" Apa yang telah kamu lakukan pada teman-temanmu? Kok bisa kayak gini? Maka pemuda itu menjawab, "Kafanihimullahu ta'ala." Allah Ta'ala telah menyelamatkan saya dari kejahatan mereka. Faqala lil malik. Kemudian berkatalah pemuda itu kepada Malik, akhirnya gini, "Innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih." Apa kata pemuda itu? Sesungguhnya wahai raja, kamu gak bakal bisa membunuh saya kecuali kalau engkau menuruti apa yang saya perintahkan kepadamu. Sang raja penasaran. Ini susah banget nih mati ini anak muda nih. Ya, wa ma huwa? Apa itu? Ayo, apa itu? Katakan. Kemudian kata pemuda itu, "Tajma'un nas fi sa'idin wahidin wa tuslibuni ala jiz'in thumma khudh sahman min kananati thumma du'i sahma fi kabidil qaus thumma qul bismillahi rabbi hadzal ghulam atau rabbil ghulam thumma armini fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani." Gini caranya. Gini cara raja. Kumpulkan semua penduduk kita, penduduk kamu ini. Semua rakyat kumpulin di suatu tanah lapang luas, di suatu medan, lalu saliblah saya di atas pohon kurma. Kemudian ambillah anak panah dari kantong anak panah saya ini, lalu letakkan di tengah-tengah busur. Sebelum engkau melepasnya, jadi engkau yang membunuh saya nih, sebelum engkau melepasnya, bilang Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut nama Allah, Rabbnya pemuda ini. Lalu lepaskan anak panah itu, jadi dengan bismillah kan, lepaskan panah itu kepadaku, maka kalau kamu menuruti saranku ini, kamu pasti baru bisa bunuh saya. Nah, akhirnya fajama'an nasa fi sa'idin wahid. Ia pun menuruti. Ya, oke. Dikumpulkan semua orang di tanah lapang. Ya. Wa salabahu 'ala jiz'in, sedang pemuda itu disalib di tengah pohon kurma. Thumma akhadha sahman min kinanatihi. Kemudian sang raja mengambil anak panah dari kantong pemuda itu. Nah, thumma wada'a as-sahma fi kabidil qaus, lantas meletakkan di tengah busur sambil mengucapkan Bismillahirrabbilghulam. Bismillahirrabbilghulam. Dengan menyebut nama Allah, Rabb anak ini. Thumma ramahu fa waqa'a as-sahma fi sudghihi. Kemudian sang raja melepas tepat mengenai pelipis pemuda tersebut. Nah, kemudian fa wada'a yadahu fi sudghihi famata. Pemuda itu pun meletakkan tangannya di pelipis tadi. Setelah itu ia meninggal. Nah, faqalan nas, maka serentak orang-orang penonton semua berkata, "Amanna billahi rabbil ghulam." Kami semua beriman kepada Allah, Rabbnya, Tuhannya ghulam ini, Tuhannya anak-anak ini. Masya Allah. Maka kemudian fa'utiyal malik, kejadian itu akhirnya disampaikan ke sang raja. Kaget rajanya, kok jadi kayak gini orang-orang. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, "Ara'aita ma kunta tahdhar, qad wallahi nazala bika hadaruk." Apa kata orang-orang? Engkau telah mendapati apa yang engkau khawatirkan wahai raja. Sungguh demi Allah telah sampai sekarang waktunya apa yang kau takuti, yaitu manusia justru beriman kepada Allah dan enggak lagi kepada kamu. Maka pun murka itu. Fa'amara bil ukhdud. Maka kemudian raja itu memerintahkan untuk membuat ukhdud, parit-parit. Bi'afwah, membuat tungku besar, bawahnya lebar, namun mulutnya menyempit. Ya. Fakhuddat wa udrima fiha an-nairan. Setelah itu parit atau tungku di dalamnya dibakar dengan api yang menyala-nyala. Sang raja pun mengancam. Apa yang kata raja? "Man lam yarji' an dinihi fa'aqmihuhu fiha." Atau dikatakan iqtahim. Barang siapa dari rakyat kita ini
tidak mau kembali ke agamanya, maka akan saya masukkan ke dalam tungku api ini. Atau dikatakan masukkan mereka satu persatu wahai para pengawal. Maka kemudian semua orang ya, fafa'alu, semua orang akhirnya apa? Beriman tetap, dimasukkan, dibakar di situ. Hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha. Sampai kemudian datang seorang perempuan, giliran dia nih, sambil menggendong bayinya. Fataqa'asat an taqa'a fiha. Ya kemudian itu ibu itu ragu. Aduh, gimana nih? Berhenti sejenak, kan? Ragu, susah nih. Aduh, gimana nih? Tapi tiba-tiba anaknya bisa ngomong. Ini, anaknya bisa ngomong tiba-tiba dengan izin Allah. Faqala lahal ghulam, ya ummah, isbiri fa innaki 'alal haqq. Apa kata anak bayinya? Wahai ibuku, sabarlah. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Akhirnya ibu itu yakin ini dari Allah, masuklah ke api itu. Ini yang kemudian disebut Ashabul Ukhdud, surat Al-Buruj. Itu. Kalau bisa bapak-bapak lihat di surat Al-Buruj, ini cerita ini ada. Iya. Was-sama'i dzatil buruj wal yawmil ma'ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Ini ashabul ukhdud itu orang-orang yang dibakar di parit. An-nar dzatil waqud, api yang menyala-nyala dengan kayu bakar, dengan bakarannya. Idhum 'alaiha qud, yaitu mereka para pengawalnya itu duduk ngeliatin, nyaksiin mereka dibakar satu-satu. Masya Allah, itu Bapak silakan mentadaburi sendiri masing-masing surat Al-Buruj. Dan insyaallah alhamdulillah kita telah selesai membahas dua kisah sahih dalam hadis ini. Semoga dua kisah ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, menambah rasa percaya kita akan Allah Subhanahu wa taala dan janjinya, kemudian mengembalikan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, memberkahi kita dengan ilmu ini, dan kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah keluarga kami sebagai keluarga yang mendapatkan hidayah-Mu ya Allah. Allahumma amin. Sesungguhnya majelis ilmu membahas ayat Al-Qur'an, membahas hadis Nabi adalah taman surga. Dan ketika kita sekarang berada di taman surga dunia, maka semoga Allah jadikan kita juga berkumpul di taman surga akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Cukup sampai sini Pak ya. Ya. Terima kasih atas kehadirannya, juga panitia, juga DKM Masjid, dan juga semua yang hadir dari sini dari kaum muslimin. Kita sama-sama minta kepada Allah kebaikan, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan rezeki yang halal, thayyib dan berkah. Allahumma amin. Kita tutup majelis ilmu ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.